Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita kembali lagi untuk membahas soal informatika part keempat. Bagi kalian yang belum sempat menonton part 1, 2, dan 3, silahkan tonton videonya terlebih dahulu. Link akan disertakan di deskripsi video ya. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Dimulai dari soal nomor 31. Jelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial bagi remaja. Penggunaan media sosial bagi remaja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain memperluas jaringan sosial. Remaja bisa berinteraksi dengan teman-teman baru dari berbagai belahan dunia dan memperluas jaringan pertemanan. Dampak positif kedua adalah sumber informasi. Media sosial dapat menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses tentang berbagai topik seperti pendidikan, hobi, dan berita terkini. Dampak berikutnya adalah platform kreativitas. Media sosial menyediakan platform bagi remaja untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui foto, video, dan tulisan. Sedang dampak negatifnya antara lain ketergantungan. Remaja bisa menjadi ketergantungan pada media sosial, menghabiskan terlalu banyak waktu online sehingga mengabaikan kegiatan lain yang penting. Kemudian resiko cyberbullying. Media sosial bisa menjadi tempat terjadinya cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Dan dampak negatif yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Informasi pribadi yang dibagikan di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan masalah keamanan. Berikut adalah pembahasannya. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan remaja masa kini. Dampak positif seperti memperluas jaringan sosial dan menjadi sumber informasi menunjukkan betapa bermanfaatnya media sosial jika digunakan dengan bijak. Namun, dampak negatif seperti ketergantungan dan resiko cyberbullying mengingatkan kita bahwa penggunaan media sosial juga perlu diawasi dan dibatasi. Remaja perlu diajarkan cara menggunakan media sosial dengan aman dan bijak, serta bagaimana melindungi privasi mereka. Memahami dampak positif dan negatif ini membantu remaja untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Lanjut ke soal nomor 32. Sebutkan contoh media sosial yang termaksud dalam platform game. Jawabannya adalah Free Fire, Mobile Legends, dan Clash of Clans. Berikut adalah pembahasannya. Free Fire adalah permainan Battle Royale yang sangat populer terutama di kalangan remaja. Mobile Legends, Bang Bang adalah permainan MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena yang juga sangat populer. Dan yang terakhir adalah COC atau Clash of Clans, adalah permainan strategi di mana pemain membangun desa mereka dan menyerang pemain desa lain. Ketiga game tersebut berfungsi sebagai media sosial karena menyediakan platform bagi pemain untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun komunitas. Fitur-fitur seperti guilds, squads, clans, chat, voice chat, dan live streaming memungkinkan interaksi sosial yang aktif di dalam game. Pemain tidak hanya bermain, tetapi juga berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi pengalaman dengan pemain lain yang menciptakan dinamika sosial yang kaya dan kompleks. Lanjut ke soal nomor 33. Bagaimana cara kamu mengelola waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari? Jelaskan strategimu secara rinci. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Membuat jadwal harian dengan menetapkan waktu khusus untuk menggunakan media sosial dan waktu untuk belajar. Yang kedua, menggunakan aplikasi pengingat. Gunakan aplikasi pengingat yang dapat mengingatkan kapan waktu untuk berhenti menggunakan media sosial dan prioritaskan kegiatan penting. Selalu dahulukan tugas-tugas sekolah dan kegiatan penting lainnya sebelum membuka media sosial. Dalam hal membuat jadwal harian, bermanfaat bagi kita yaitu membantu kamu untuk tetap fokus pada kegiatan belajar dan tidak tergoda untuk terus-menerus memeriksa media sosial. Jadwal yang teratur juga membuat waktu belajarmu lebih efektif dan terstruktur. Sedang dalam hal menggunakan aplikasi pengingat, manfaat yang akan diperoleh adalah membantu kamu tetap disiplin dengan memberikan pengingat kapan waktunya berhenti menggunakan media sosial dan kembali ke kegiatan yang lebih penting seperti belajar atau istirahat.
Dalam hal prioritaskan kegiatan penting, manfaat yang akan diperoleh adalah memprioritaskan tugas penting. Kamu akan memastikan bahwa kegiatan utama yang mendukung pendidikan dan perkembangan dirimu tidak terganggu oleh media sosial. Hal ini juga membantu kamu untuk mengembangkan kebiasaan manajemen waktu yang baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Perhatikan labirin di bawah ini. Gambarkan atau tuliskan blok kode yang sesuai untuk digunakan menjalankan pet agar sampai ke titik merah. Jawabannya kurang lebih seperti ini. Jawaban bisa disajikan dalam bentuk gambar seperti pada sisi kiri ataupun dituliskan seperti pada sisi kanan. Bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, dan bergerak maju. Lanjut ke soal nomor 34. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cyberbullying. Jawabannya adalah, cyberbullying merupakan tindakan mengganggu, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain melalui media elektronik seperti internet, media sosial, pesan teks, dan email. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya, di mana pelaku menggunakan teknologi digital untuk mengganggu atau menyakiti orang lain. Ini bisa dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial. Contohnya Instagram, Facebook, aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Line, email, ataupun forum online lainnya. Penting bagi kita, terutama siswa SMP, untuk memahami apa itu cyberbullying, dampaknya, dan bagaimana cara menghindari serta menghadapinya. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan menyenangkan untuk semua. Selanjutnya soal nomor 36. Perhatikan labirin di bawah ini. Gambarkan atau tuliskan blok kode yang sesuai untuk digunakan menjalankan sprite agar sampai ke titik merah. Jawabannya adalah bisa kamu sajikan dalam bentuk gambar, maupun bisa kamu tuliskan dengan perintah repeat until titik merah, do bergerak maju. Blok repeat until digunakan dalam pemrograman untuk menjalankan sekelompok perintah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dalam gambar diketahui bahwa supaya sprite bisa sampai ke titik merah, sebagai tujuan adalah dengan terus menggunakan blok bergerak maju. Untuk mengulangi perintah ini, maka digunakanlah blok repeat until untuk mengeksekusi perintah tersebut. Lanjut ke soal nomor 37. Sebutkan 3 dampak positif media sosial bagi pelajar. Kamu bisa menyebutkan 3 di antara contoh-contoh yang akan Ibu sebutkan berikut ini. Yang pertama adalah meningkatkan koneksi sosial. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan digital. Yang keempat adalah meningkatkan kreativitas. Yang kelima, membuka peluang karir dan pengembangan diri. Selanjutnya yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Dan yang ketujuh, meningkatkan partisipasi dalam aktivitas sosial. Kita akan membahas 3 di antara yang sudah Ibu sebutkan tadi. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media sosial menyediakan akses ke berbagai konten edukatif seperti tutorial, webinar, dan kursus online. Pelajar dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk belajar secara mandiri di luar kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Media sosial memberikan wadah bagi pelajar untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui tulisan, gambar, video, dan proyek multimedia. Ini dapat memotivasi mereka untuk mencoba hal-hal baru dan mengasah keterampilan kreatif mereka. Selanjutnya, mendukung proses pembelajaran. Banyak platform media sosial menyediakan akses ke grup belajar, forum diskusi, dan sumber daya edukatif. Pelajar dapat berbagi informasi, mendapatkan bantuan dalam tugas, dan belajar dari materi yang dibagikan orang lain. Soal nomor 38. Mengapa penting untuk mengkaji kritis informasi yang diterima melalui media sosial? Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran suatu informasi di media sosial. Mengkaji kritis informasi yang diterima melalui media sosial penting untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoax dan memastikan bahwa informasi yang kita terima dapat dibagikan adalah benar. Dan memastikan bahwa informasi yang kita terima dan bagikan adalah benar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran suatu informasi di media sosial meliputi dengan menerapkan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi,
cek and recheck sumber lain, periksa validasi gambar, dan gunakan akal sehat. Berikut adalah pembahasannya. Mengkaji kritis informasi yang diterima melalui media sosial sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah dan memastikan bahwa kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Dengan memeriksa sumber informasi, mengecek tanggal dan konteks, membandingkan dengan sumber terpercaya lainnya, dan menggunakan alat pengecek fakta, kita bisa lebih yakin akan kebenaran informasi yang kita terima dan bagikan. Langkah-langkah ini membantu kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab dan bijaksana. Soal nomor 39. Sebutkan 3 jenis cyberbullying dan jelaskan masing-masing beserta contoh nyatanya. 3 jenis cyberbullying beserta contoh nyatanya adalah: yang pertama adalah penghinaan online, mengirimkan pesan atau komentar yang menghina atau merendahkan seseorang di media sosial. Contohnya, mengomentari foto seseorang dengan kata-kata kasar. Yang kedua adalah menyebarkan rumor, menyebarkan informasi palsu atau gosip tentang seseorang secara online. Contohnya, menyebarkan berita palsu tentang seorang teman di grup sekolah. Dan jenis ketiga adalah penguntitan online atau cyber stalking, yaitu menggunakan internet untuk menguntit atau mengancam seseorang. Contohnya, mengirim pesan ancaman terus-menerus kepada seseorang melalui media sosial. Soal nomor 40. Bagaimana cara kita dapat membantu teman yang menjadi korban cyberbullying? Cara kita dapat membantu teman yang menjadi korban cyberbullying adalah dengan mendengarkan dan memberikan dukungan emosional, melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa atau pihak berwenang, dan atau mengajarkan teman untuk menggunakan fitur blokir dan lapor di media sosial. Mendengarkan dan memberikan dukungan emosional bisa kamu lakukan dengan cara mengajak teman untuk berbicara dan menceritakan apa yang terjadi. Tunjukkan bahwa kamu peduli dan siap membantu. Melaporkan kejadian kepada orang dewasa atau pihak berwenang bisa dilakukan dengan cara membantu teman melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah agar tindakan yang tepat dapat diambil untuk melindungi korban. Mengajarkan teman untuk menggunakan fitur blokir dan lapor di media sosial bisa dilakukan dengan cara menunjukkan kepada teman cara menggunakan fitur blokir dan lapor pada media sosial yang mereka gunakan. Ini bisa membantu menghentikan pelaku dan mencegah kejadian berulang. Itu dia pembahasan kita mengenai soal informatika part 4. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.